Assalamualaikum guys, balik lagi ke channel aku Puja DS. Hari ini aku akan cerita tentang menggembala bersenjata katapel dan mukjizat Nabi Daud. Gimana ceritanya? Tanpa berlama-lama, let's get it. Gembala bersenjata katapel. Orang-orang Bani Israel sedang berperang melawan musuh mereka. Bani Israel di bawah pimpinan raja mereka yaitu Talut, sedangkan musuh dipimpin oleh Jalut. Setelah Bani Israel melakukan perjalanan jauh, mereka bertemu dengan musuh itu. Jalut adalah seorang laki-laki yang berperawakan tinggi dan kuat. Ia mahir bertarung dengan senjata. Ia menantang musuh-musuhnya untuk berkelahi satu sama lain. Tidak ada yang berani maju melawan Jalut. Melihat orangnya saja sudah takut. Kalian kalah, hai Bani Israel. Tidak ada di antara kalian yang berani melawanku. Maka akulah pemenangnya. Kalian harus tunduk kepadaku, seru Jalut. Di antara orang-orang Bani Israel itu ada pemuda bernama Daud. Sebenarnya Daud ikut pasukan itu bukan untuk berperang. Dua orang kakak lelakinya ikut berperang dalam pasukan ini, sedangkan ia hanya bertugas untuk memberi kabar kepada ayahnya jika peperangan telah selesai. Daud membawa katapel, senjata yang selalu dibawanya bila menjaga ternak ayahnya. Daud bertanya kepada seorang tentara yang berada di dekatnya, kalau ada orang yang berhasil mengalahkan Jalut, bagaimana? Raja akan memberinya hadiah besar dan mengawinkannya dengan putri beliau, yaitu Mikal. Aku akan melawan Jalut. Ah, apa kau bisa? Gak percaya? Memang, bisa apa pemuda bernama Daud itu? Ia tidak punya pengalaman berkelahi dengan siapapun. Ia juga bukan anggota pasukan tempur. Pengalamannya hanya mengembalakan ternak ayahnya saja. Antarkan aku menghadap Raja Talut, pinta Daud. Akhirnya Daud diantarkan menghadap Raja Talut. Apa yang bisa kau lakukan, anak muda? Tanya Talut. Kau belum punya pengalaman tempur. Aku pernah membunuh seekor harimau yang menyerang ternak ayahku. Aku juga pernah membunuh seekor beruang. Jalut bukan harimau, bukan juga beruang. Ia seorang panglima perang yang gagah berani. Aku akan menghadapinya. Karena tidak bisa dicegah lagi, akhirnya Daud diizinkan menghadap Jalut. Ia diberi pakaian perang berupa baju besi. Pada masa itu, tentara yang berperang harus memakai baju besi untuk menahan serangan lawan. Daud tidak biasa mengenakan baju besi. Gerakannya menjadi kaku. Ia bahkan sempoyongan karena baju besi itu sangatlah berat. Oleh karena itu, ia melepaskan baju besi itu. Dengan tetap berpakaian biasa, ia maju menghadap Jalut. Di bawahnya katapel dengan 5 butir kerikil sebagai pelurunya, serta sebilah pedang. Jalut meremehkan Daud. Kau bukan lawanku. Pulanglah ke pelukan ibumu, ejek Jalut. Orang-orang Bani Israel yang menyaksikan hal itu merasa cemas sekali. Ada juga yang kesal kepada Daud. Anak muda itu berani-beraninya menghadapi Jalut yang sudah terkenal sebagai jago perang tiada tandingan. Apa yang terjadi kemudian? Daud menembak dahi Jalut dengan katapelnya. Peluru katapel itu tepat mengenai dahi Jalut. Terjungkallah panglima perang musuh yang gagah itu. Daud buru-buru mengayunkan pedangnya. Matilah Jalut. Pemuda yang hebat ini, siapakah dia? Kelak dia menjadi seorang nabi. Dialah Nabi Daud alaihissalam. Karena kemenangan yang gemilang ini, Talut mengangkat Daud sebagai panglima perang. Ia dikawinkan dengan putri Talut. Pada kemudian hari, Nabi Daud alaihissalam juga menjadi raja Bani Israel. Ia memerintah rakyatnya dengan adil dan bijaksana, dan mengajarkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Cerita kedua berjudul Mukjizat Nabi Daud.
Mukjizat adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada para nabi. Demikian pula halnya dengan Nabi Daud alaihissalam. Selain dikaruniai kerajaan yang besar dan makmur, Nabi Daud alaihissalam juga dikaruniai mukjizat-mukjizat yang mengagumkan. Suara Nabi Daud alaihissalam sangat merdu tiada tandingan. Bila beliau membaca kitab Zabur yang berisi petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang sakit akan sembuh seketika. Jin dan manusia akan berkumpul untuk mendengarkan suara Nabi Daud ketika membaca kitab Zabur. Burung-burung berhenti terbang, hinggap dan ikut bertasbih mengulangi ucapan-ucapan Nabi Daud dalam bacaannya. Angin menjadi tenang, berhenti bertiup. Gunung-gunung dan alam ikut bertasbih memuji kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah salah satu mukjizat Nabi Daud alaihissalam. Allah yang berkuasa juga melunakkan besi di tangan Nabi Daud alaihissalam. Besi bagi Nabi Daud bagaikan lilin yang lunak saja, bisa dibengkokkan dan dibuat menjadi bermacam-macam bentuk sesuai keinginannya. Kepandaian dan ilmu pengetahuan juga diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Daud alaihissalam. Misalnya, beliau mahir membuat baju besi yang enak dipakai. Pada masa itu, baju besi untuk berperang terbuat dari lempengan-lempengan besi sehingga sulit dipakai. Baju besi itu berat dan membuat gerakan menjadi kaku. Pada masa itu, baju besi untuk berperang terbuat dari lempengan-lempengan yang besi sehingga sulit sekali dipakai. Baju besi itu berat dan membuat gerakan menjadi kaku. Baju besi buatan Nabi Daud tidak begitu. Mula-mula Nabi Daud membuat cincin-cincin kecil dari besi. Cincin-cincin itu lalu digabungkan, dibentuk menjadi baju besi yang enak dipakai. Pembuatan baju besi istimewa ini dilakukan dengan tangan saja. Besi-besi itu dilengkungkan tanpa dipanaskan lebih dulu dan tidak dipukul dengan martil. Hanya ditekuk-tekuk begitu saja. Mukjizat Nabi Daud yang lain adalah kemenangan terhadap musuh-musuhnya. Nabi Daud selalu menang dalam berperang, tidak pernah kalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki begitu. Kitab Zabur merupakan mukjizat paling besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala Kitab Zabur merupakan mukjizat paling besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi Nabi Daud alaihissalam. Kitab itu berisi ajaran-ajaran suci kepada umat manusia untuk memuji kebesaran Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Wallahu a'lam. Oke, selesai guys. Maaf ya guys, agak sedikit ada gangguan. Itulah cerita dari aku hari ini. Cerita ini masih aku adaptasi dari buku karya Safia Mashuri yang berjudul 31 Cerita Pangdesya. Semoga kita semua bisa mengambil hikmahnya ya. Oke, jika kamu menyukai video ini, jangan lupa like, subscribe, and comment ya guys. Puja sudahi dengan assalamualaikum.